Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Fuska Sacaria bersama dengan rekan saya Putri Nanda Roshita. Kami dari kelompok 15 ingin mempresentasikan tentang rantai nilai dan operasi sebagai tugas untuk memenuhi syarat ujian akhir semester. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan pengertian dari rantai nilai. Rantai nilai merupakan salah satu konsep yang dipopulerkan oleh Michael Porter pada tahun 1985. Perusahaan menciptakan nilai dengan menghasilkan sesuatu bermanfaat dari sumber daya yang digunakan. Semakin besar nilai yang diciptakan dan diberikan kepada pelanggan, maka semakin menguntungkan kegiatan operasionalnya karena mampu membangun keunggulan kompetitif. Memahami bagaimana perusahaan Anda menciptakan nilai dan mencari cara untuk menambah nilai lebih merupakan elemen penting dalam mengembangkan strategi kompetitif. Konsep rantai nilai pertama kali dikenalkan oleh Michael Porter berdasarkan pemahaman tersebut. Rantai nilai adalah serangkaian kegiatan organisasi untuk menciptakan nilai bagi pelanggan. Porter menciptakan model menganalisis rantai nilai perusahaan untuk memeriksa semua aktivitas dan melihat bagaimana mereka terhubung. Analisis ini mengidentifikasi peluang penghematan biaya dan diferensiasi dalam siklus produksi di antara aktivitas yang berhubung dan pada akhirnya akan mempengaruhi laba dan membantu memahami sumber nilai organisasi Anda. Berikut adalah penjelasan mengenai analisis rantai nilai. Ada dua aktivitas. Yang pertama, aktivitas utama. Kegiatan yang berhubungan langsung dengan penciptaan fisik, penjualan, pemeliharaan, dan dukungan produk atau layanan. Contohnya yang pertama ada inbound logistik, yang berkaitan dengan penerimaan, penyimpanan, dan pendistribusian input secara internal. Yang kedua ada operation, kegiatan yang mengubah input menjadi output yang dijual. Yang ketiga ada outbound logistik, kegiatan memberikan produk atau layanan Anda kepada pelanggan. Yang keempat, marketing dan sales, proses menarik pelanggan agar tertarik membeli produk Anda dibandingkan pesaing. Yang kelima, ada service, kegiatan yang berkaitan dengan mempertahankan nilai produk atau layanan. Ada juga aktivitas pendukung. Aktivitas ini mendukung kegiatan utama yang dijelaskan sebelumnya. Berdasarkan gambar di atas, garis putus-putus menunjukkan bahwa aktivitas pendukung ini memiliki peran dalam setiap aktivitas utama. Yang pertama ada procurement, proses mendapatkan sumber daya untuk beroperasi. Kedua ada human resource management, seberapa baik perusahaan merekrut, melatih, memotivasi, memberi penghargaan dan mempertahankan karyawannya. Ketiga, teknologi development, kegiatan mengelola, memproses informasi, dan melindungi basis pengetahuan perusahaan. Dan yang terakhir ada infrastruktur, merupakan sistem pendukung kegiatan operasional perusahaan. Contohnya seperti kegiatan akuntansi, hukum, administrasi, dan manajemen umum. Yang berikutnya ada juga manajemen operasional, adalah bidang manajemen yang berkaitan dengan pengawasan, perancangan, dan pengendalian proses produksi, serta perancangan ulang operasi bisnis dalam produksi barang atau jasa. Manajemen operasional berkaitan dengan berbagai kegiatan yang memungkinkan perusahaan untuk mengubah rangkaian input dasar seperti bahan, energi, kebutuhan pelanggan, informasi, kemampuan, keuangan, dan sebagainya menjadi output untuk pelanggan. Selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya, Putri Nanda. Mengelola operasi menggunakan manajemen rantai nilai. Yang pertama ada koordinasi dan kolaborasi. Untuk mencapai tujuan memenuhi dan melebihi kebutuhan keinginan pelanggan, hubungan kolaboratif harus terjadi antara pelaku rantai nilai. Setiap mitra harus mengidentifikasi hal-hal yang mungkin tidak bernilai bagi mereka, tetapi bernilai bagi konsumen. Yang kedua ada investasi pada teknologi. Hasil dari investasi adalah teknologi informasi dapat digunakan untuk merestrukturisasi rantai nilai agar lebih baik dalam melayani pengguna akhir. Yang ketiga ada proses organisasi. Proses organisasi adalah cara kerja organisasi dilakukan. Semua organisasi harus dievaluasi secara kritis dari awal hingga akhir untuk melihat di mana nilai ditambahkan. Dan yang terakhir yaitu kepemimpinan.
Kesuksesan manajemen rantai nilai tidak mungkin tanpa kepemimpinan yang kuat dan berkomitmen. Dari level organisasi puncak hingga rendah, manajer harus mendukung, memfasilitasi, dan mengembangkan penerapan dan praktik tanpa henti manajemen rantai nilai. Lalu, apa sih tujuan dan manfaat rantai nilai dan operasi? Tujuan rantai nilai dan operasi. Manajemen rantai nilai bertujuan menciptakan strategi rantai nilai yang memenuhi dan melebihi kebutuhan keinginan pelanggan dan memberikan integrasi penuh antar anggota rantai tersebut. Sedangkan manajemen operasional itu sendiri bertujuan mengatur penggunaan semua sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan seperti bahan mentah, tenaga kerja, mesin, dan perlengkapan, sehingga proses produksi berlangsung secara efektif dan efisien. Berikutnya ada manfaat rantai nilai dan operasi. Manfaat utamanya adalah meningkatkan pengadaan, logistik, pengembangan produk, dan memperkuat manajemen pesanan pelanggan. Jadi kesimpulannya adalah manajemen operasional, yaitu penerapan ilmu manajemen untuk mengatur kegiatan produksi atau operasi agar dapat dilakukan secara efisien. Sedangkan rantai nilai adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan suatu perusahaan untuk menghasilkan produk atau jasa. Sekian presentasi dari kami, semoga dapat bermanfaat dan dapat mudah dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.